Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia yang ingin dia ungkapkan padamu hari ini, tanggal 10 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke, kita mulai pembacaan kali ini. I cannot stop thinking about you. I knew exactly what I was doing. Apa nih yang ternyata dia lakukan ke kamu? I hope that you can forgive me one day. I wish things could be different. I replay our conversation over and over. Jadi isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu hari ini adalah, kamu tahu nggak sih sayang? Aku tuh nggak bisa mikirin aku tuh nggak mikirin kamu. Aku selalu kepikiran kamu terus. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Mau itu di saat aku bekerja, di saat aku makan, di saat aku sendirian, di saat aku mau tidur, kapanpun itu aku selalu kepikiran kamu. Ya, dan aku tahu persis apa yang selama ini aku lakukan. Ya, terhadap kamu terutama dia selalu ingat dengan jelas ya tentang memberimu suatu kebahagiaan, memberimu rasa sakit, mengkhianati kamu, menduakan kamu, everything apapun itu yang pernah terjadi antara kamu dan dia ingat banget ya. Dia sangat ingat banget. Ya, kalau kamu tanya tentang apapun sama dia, ya, yang berhubungan apapun dengan masa lalu kalian, ya, dengan keputusan dia kemarin, dia pasti akan jawab, gitu ya. Karena dia ingat kok, dia ingat. Jangan kira kamu aku melupakan itu, karena aku lihat di sini dia cinta banget ya. Karena nggak mungkin dia ingat kalau dia nggak cinta sama kamu. Okay, I hope that you can forgive me one day. Aku berharap suatu hari nanti kamu akan memaafkan aku. Oke, dia pernah melakukan suatu kesalahan apa sama kamu? Ya, itu hanya kamu dan dia dan Tuhan yang tahu. Tapi aku rasa ini cukup besar karena dia sampai memohon. I hope, ya, dia berharap. Ya, aku rasa memang ini sesuatu yang cukup besar yang sampai melukai kamu, sampai yang kamu itu trauma mungkin, sampai membuat ya, intinya buktinya sekarang kalian pisah, kayak gitu ya. Buktinya sekarang kalian pisah, nggak komunikasi ya. Situasinya canggung, benar-benar yang krik-krik kayak gitu ya, yang nggak enak lah situasinya. Dan sekarang nih kayak bingung harus berbuat apa gitu ya. I wish things could be different. Aku berharap keadaan ini tuh bisa berbeda ya, bisa berubah, bisa berbeda ya. Jadi benar-benar menyesal ya, benar-benar menyesal atas apapun tindakan yang pernah dia lakukan ke kamu. Entah itu dia berkata yaudah kita pisah aja, nah, itu salah satunya, atau dia pernah berkata kasar sama kamu, atau dia pernah menyalahkanmu ya, everything apapun itu, intinya dia berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan apa yang pernah dia lakukan ke kamu, apa yang pernah dia ucapkan ke kamu. Rasa sakit hati itu bisa kamu obati ya. Dan I replay our conversation over and over ya. Jadi tenang aja.
Dia masih selalu keinget kamu, bahkan di sini percakapan kalian yang kemarin-kemarin belum dia hapus. Mau itu chat, mau itu telepon, mungkin dia rekam ya teleponnya, atau itu ya di DM or apapun itu dimanapun, nggak pernah dia hapus ya, nggak pernah dia hapus dan selalu ada gitu ya di handphone dia. Ya, bahkan mungkin dia arsipin ya biar nggak hilang kayak gitu ya, biar selalu ada di eh, top chat. Ya, biar selalu kelihatan sama dia gitu dan gampang dia klik. Kayak gitu. Dan oh, that. That ini kartu tentang berakhir. Aku rasa bakalan adanya suatu pengakhiran agar bisa adanya perubahan. Ya, apa itu bisa jadi berakhirnya situasi dingin di antara kalian, berakhirnya suatu apa ya, situasi yang menegangkan di antara kalian seperti ini ya. Perpisahan ini akan dia akhiri dan mungkin dia akan segera datang ke kamu. Bisa jadi ya, intinya ada sesuatu yang diakhiri untuk mendapatkan suatu perubahan. Mau nggak mau karena dat udah keluar berarti ini harus ada perubahan. Ya, karena nggak mungkin akan selalu diem-dieman kayak gini. Padahal aku rasa dia tuh sangat-sangat-sangat mencintai kamu ya, karena dia masih kepikiran kamu. Jadi mungkin saat dia kepikiran kamu juga kamu merasakannya gitu ya. Jadi koneksi kalian secara batin tuh kuat. Hubungan secara batin kalian itu kuat. Jadi aku rasa dia akan memberikan perubahan. Bisa jadi juga mengakhiri siklus di mana mungkin kemarin dia itu uh, situasi atau keadaan kehidupan dia lagi terpuruk dan sekarang ini berubah sudah menjadi stabil ya, udah bisa apa, membanggakan kamu ya, dia pamerkan untuk membanggakan dirinya kepada kamu gitu ya, bahwa menunjukkan bahwa dia udah mampu gitu. Everything apapun itu dalam situasi kalian yang ingin kalian rubah atau ingin dia rubah itu benar-benar terjadi, dia rubah ya, karena memang dat ini keluar berarti alam semesta ataupun Tuhan menginginkan adanya perubahan di antara kamu dan dia, terutama di dianya dulu ya, terutama di dianya dulu. Dia harus mengakhiri sesuatu sehingga harus adanya timbul suatu perubahan. Nine of Wands reverse ya, aku melihat di sini dia juga belum bisa lepas dari kamu. Dia masih stay hatinya sama kamu. Dia masih belum menginginkan hubungan ini untuk dia benar-benar lepas. Walaupun mungkin kondisi kalian ini udah berjarak, udah berjauhan, udah nggak ada komunikasi ya. Tapi tetap hati dia itu tetap nggak mau ya lepas dari kamu, nggak mau melepaskan kamu. Jadi dia tetap stay sama kamu. Walaupun dia memang melihat hubungan ini tuh kayak nggak seimbang dan hanya seseorang aja yang berjuang dalam hubungan ini, ya entah itu bisa kamu ataupun dia, intinya dia belum siap untuk melepas kamu, ya. Bagaimanapun sikonnya sekarang, situasinya sekarang, walaupun kayak dia cuek, dia ngeblok kamu, dia nggak ada komunikasi sama kamu, jangan salah paham, bukan berarti dia nggak cinta lagi, tapi justru malah semakin sayang banget dia itu sama kamu. Nine of Wands berarti banyak perjuangan dari seseorang, entah ini dari dia ataupun kamu. Banyak hal yang dia coba untuk mempertahankan hubungan ini dengan cara apapun bahkan agar hubungan ini bisa terjalin, tapi nyatanya selalu gagal. Oke, saran dari Nine of Wands adalah kalau memang mau memiliki hubungan ya antara kamu dengan dia dan hubungan ini bisa langgeng, itu bukan hanya satu orang yang berjuang untuk mempertahankan hubungan ini, tapi memang dari kedua belah pihaklah yang bertanggung jawab untuk bisa bertahan, memperjuangkan dan mensukseskan hubungan ini. Ya, jadi bukan hanya seorang saja. Karena kalian ingin punya suatu hubungan berarti harus adanya timbal balik. Ya, antara kamu dan dia sama-sama mau berjuang dengan hubungan ini, ya. Karena aku lihat di sini di satu sisi seseorang lebih banyak
mengeluarkan effort untuk mempertahankan hubungan ini, dan satunya lagi justru malah sibuk kerja. Ya, sibuk kerja sehingga dia nggak memberikan effort, nggak memberikan apa ya, tanggung jawabnya untuk mempertahankan hubungan ini, kayak gitu ya. Nah, mungkin inilah salah satunya that ini yang akan dia rubah ya. Jadi, kalau misalkan di sini dia melihat bahwa kamulah seseorang yang ternyata berjuangnya terlalu banyak kemarin. Nah, karena that keluar, dia ingin mengakhiri itu semua ya. Mungkin dilihatnya, oke, secara finansial dan karir aku nih udah cukup, udah mapan, udah stabil. Aku udah nggak takut lagi dengan keuangan yang kekurangan, nggak takut lagi dengan karir yang bisa sewaktu-waktu dipecat atau naik turun kayak gitu ya. Oke, udah selesai itu semua, pekerjaan aku udah clear, udah mantap aku di posisi itu. Yaps, aku akan datang merubah sikap aku yang kemarin, yang cuek, yang nggak peduli, yang nggak ngasih kamu perhatian, yang nggak memperjuangkan hubungan ini. Jadi nanti ketika dia datang, dia akan memperjuangkan hubungan ini. Itu salah satunya that ini keluar, kemudian Nine of One ini keluar. Jadi mungkin salah satu yang ingin dia rubah adalah Nine of One-nya. Kemudian nih di sini ada The Empress. Jadi aku rasa dia adalah orang yang memang benar-benar tahu mana yang dia inginkan sekarang. Ya, dia sebenarnya orang yang pemberani untuk mencurahkan, untuk menyatakan apa isi hati dia yang ingin dia inginkan. Jadi dia udah tahu nih, ternyata kamulah orang yang pengen dia jadikan pasangan, kamulah yang orang yang spesial di hati dia, dan itu ingin dia ungkapkan ke kamu. Dia siap untuk menyatakan cinta dia ke kamu, untuk menawarkan cinta ke kamu, ya. Karena di sini aku lihat dia juga ini orang yang eh pengasuh ya, pengasuh, dan sebenarnya dia ini orang yang mau bertumbuh bersama pasangan, kayak gitu ya. Jadi dia menjadi pasangan itu adalah eh, pendukung untuk bertumbuhnya pasangannya dia, kayak gitu ya. Jadi ya sama-sama bertumbuh lah ya dalam suatu hubungan itu, dan aku lihat juga sebenarnya dia ini punya jiwa yang berani ya, dia nggak takut untuk menunjukkan emosionalnya, rasa cintanya ke kamu, dan orang ini juga penuh dengan kasih sayang sebenarnya, sangat-sangat penuh gairah sama kamu, dan dia bukan orang yang ragu-ragu sekarang ya terhadap kamu. Dan aku lihat di sini dia saat dia nanti datang, dia ini secara finansial udah stabil. Jadi dia udah nggak akan lagi punya banyak masalah tentang keuangan ya. Ya intinya finansial dan keuangan dia itu udah stabil, karir dia udah stabil. Dia akan datang ke kamu, dan dia akan menawarkan cinta ke kamu, menstabilkan juga hubungan kalian. Kemudian aku lihat memang dia orangnya pengasuh ya, keibuan juga, atau mungkin dia ini kalau bapak itu ya kebapaan kayak gitu. Intinya penuh dengan kasih sayang. Dan aku lihat memang orang ini memiliki pekerjaan ya, pekerjaan yang keren, mapan gitu ya, bagus gitu. Terus aku lihat juga kepribadiannya juga baik, humble, dan ya bagus gitu ya. Oke, jadi saat dia datang berarti dia udah siap secara finansial, udah stabil, secara emosional juga dia udah stabil, dia udah nggak ada keraguan lagi, dia udah siap menawarkan emosionalnya, gairah dia, rasa cinta dia akan menawarkannya itu lagi ke kamu. Dan ya berarti orang ini udah nggak ada keraguan lagi ke kamu ya. Kemudian di sini ada Three of One reverse ya, dan inilah isi hati dia yang ingin dia ungkapkan, salah satunya ke kamu. Dia tahu bahwa kalian itu memang miskomunikasi ya, kurang ada komunikasi yang intens, kurang adanya saling memahami ya, karena komunikasinya nggak ada. Jadi mungkin kalau ada satu masalah, terus itu dari kamu, dari dia ya, dari dia, yang
entah masalah apapun itu, dan kamu ingin konfirmasi ke dia, coba sih kamu jelasin, kenapa sampai aku kok mikirnya kamu A, B, C, sedangkan kamu nih nggak pernah ngomong sama aku, ya nggak pernah menjelaskan itu. Nah, terus apa sih alasan dia kenapa dia nggak ngomong? Karena dia takut kalau aku ngomong, apakah kamu akan bisa menerima alasan aku, menerima penjelasan aku di sini ya. Makanya di sini kamu jadi kesel ya. Dia nggak mengungkapkan itu karena itulah isi pikiran dia, isi hati dia ke kamu tuh. Kalau misalkan aku utarakan kenapa aku ABC itu tadi, dan panjang lebar aku omongin ke kamu, aku terangin semuanya, apakah kamu akan menerima itu? Kayak gitu ya. Entah apapun masalah kalian, intinya dia tidak menggamblang, menjelaskan dengan gamblang gitu ya. Nggak ada keterbukaan lah intinya ya. Nggak ada keterbukaan. Nah, dari situlah mungkin kamu kesel ya, karena dia nggak mengkonfirmasi itu semua, nggak menjelaskan itu semua. Komunikasi juga jarang. Oh, kamu kesel, disinilah akhirnya kalian itu hubungannya rusak, hubungan yang nggak ada kepercayaan di antara kamu dengan dia, dia ke kamu, kayak gitu ya. Dan dia juga nggak mengutarakan apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka dari kamu dan hubungan ini. Jadi kamu ya bingung kayak gitu. Jadi rancu ya. Hubungannya rancu, hubungannya nggak jelas, hubungannya tidak terkendali. Akhirnya ya makanya apa eh, timbullah pertengkaran dan akhirnya berakhir hubungan ini seperti itu. Oke, ada Three of Cups ya. Aku rasa akan ada suatu perayaan bersama teman-teman ya. Bisa reuni juga kamu dengan dia mungkin ya. Ya jadi kalau dia nanti dia stabil nih ya, dia akan reuni, mungkin dia akan berpesta bersama teman-teman dia, berpesta juga dengan kamu. Intinya ada suatu reunian. Ada ya reunian kalian dan teman-teman. Ya, jadi aku lihat di sini setelah dia siap, dia udah nggak ragu lagi sama kamu, finansial dia udah mapan, udah bagus, karir dia juga udah stay dan slay, ya. Jadi aku rasa dia akan datang reuni lagi ke kamu, ya, balikan sama mantan nih, cie. Oke, jadi dia akan datang menawarkan cinta lagi ke kamu, bahkan mungkin di sini kalian akan bertunangan atau mungkin langsung nikah, I don't know. Tergantung niat kalian berduanya apa ya di sini nanti. eh Bisa juga ada baby shower. Oh, mungkin kalian udah melakukan. Oke, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu. Tapi intinya ini akan ada suatu perubahan, akan ada suatu perayaan pesta. Bahkan di sini eh, juga apa namanya, melibatkan keluarga, kerabat, teman ya, semuanya akan ikut bahagia karena dia merasa bahwa hubungan ini semakin kuat, perasaan ini semakin kuat, semakin menggelora ya, semakin wow deh gitu ya, intinya hubungan ini tuh semakin eh, penuh dengan kasih sayang dan cinta yang kuat gitu ya. Akan ada suatu perayaan antara kamu dan dia nantinya ya. Dan itu kapan mungkin dia datangnya? Ya, setiap orang energinya beda-beda ya. Bisa jadi 3 hari, 3 jam, 3 minggu, 3 bulan lagi, 3 tahun, I don't know. eh ya, tapi intinya nih ada tiga 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 ya, tiga tiga tiga. Oke, jadi tunggu aja. Setiap orang beda-beda energinya ya. Bisa jadi saat ini atau minggu-minggu ini dia udah mulai sukses, udah mulai stabil karirnya. Mungkin minggu-minggu ini dia akan datang. Ya, tungguin aja. Dan kalian juga nggak usah bener-bener yang termanggu gitu nungguin dia kapan sih datang gitu. Kamu selalu mantengin handphone. Nggak usah kayak gitu juga. Tetap jalani aja hidupmu seperti biasanya. Memang ketika takdirnya dia datang, dia pasti akan datang kok ya. Jadi jangan menyalahi aturan Tuhan. Biarkan Tuhan aja yang bekerja. Kamu di sini cuma tinggal ngelakuin. Suka nggak suka lakuin. Itu udah ya. Jadi nggak usah ditungguin banget ya. Santai aja. Lakuin aja apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Karena bacaan kartunya seperti ini, bisa jadi hari ini atau mungkin 3 hari lagi nanti ya. eh Mungkin 3 minggu, 3 bulan.
karena di sini ada 333. Oke, santai aja. Ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi yang paling kuat di sini ada Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku ini, asal energi dari pembacaannya itu ya tentang kamu dan dia itu sama kayak gitu ya dengan apa yang aku bacakan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.